Seekor lagi hewan mati di kebun binatang Surabaya, meskipun kebun binatang ini masih menjadi sorotan. Jumat sore, seekor rusa betina ditemukan mati di kandangnya. Kematian rusa berjenis barking deer dengan nama Latin Muntiacus muncak ini pertama kali diketahui justru oleh pengunjung. Pihak kebun binatang berdalih rusa yang tengah bunting itu sebelumnya nampak sehat dan tidak terlihat sakit. Kalau kipernya tadi, kiper yang babi rusa itu melaporkan, itu dapat laporan dari pengunjung bahwa ada rusa jenis kijang itu kejang-kejang gitu dilaporkan. Terus kiper dari babi rusa mencari saya di kantor koleksi. Itu kita berangkat menuju ke sana bersama dokter hewan. Datanya di lokasi sudah mati gitu. Pihak Polrestabes Surabaya yang menerima laporan dari manajemen kebun binatang langsung datang ke lokasi dan mengotopsi bangkai rusa di klinik satwa KBS. Pihaknya juga mengambil sampel makanan dan minuman satwa. Penyebab kematian masih harus menunggu hasil otopsi mendalam. Kekerasan saya rasa tidak ada ya. Tadi masih saya lihat sepintas itu kondisi dari rusa ini tidak ada luka-luka atau tidak ada ini. Sebelumnya, seekor anak kambing gunung mati di kandang. Kambing malang ini diduga mati karena berkelahi. Namun kondisi kandang kambing gunung yang menggunakan pagar kawat ini dianggap tidak sesuai standar habitatnya. Di bulan yang sama, seekor singa Afrika juga ditemukan mati terjerat kawat penutup kandang. Kematian singa jantan bernama Michael ini diduga karena kelalaian. Seekor orang utan asal Kalimantan bernama Betty juga mati di kebun binatang Surabaya. Orang utan ini mati setelah sakit selama seminggu dan kepanasan. Seekor harimau Sumatera juga menginap gangguan pencernaan berat akibat mengkonsumsi pakan mengandung formalin. Harimau Malang bernama Melani ini berat badannya pun hanya sekitar 47 kg, jauh dari berat ideal seekor harimau dewasa 75 kg. Cerita harimau yang lahir tahun 1998 di kebun binatang Surabaya ini bahkan menjadi sorotan internasional. Majalah Time mempublikasikan foto Melani pada 15 April 2013 menjadi the most surprising photos of 2013. Dari total 3.459 satwa penghuni kebun binatang Surabaya, ada sekitar 80 satwa yang kondisinya buruk karena faktor usia. Separuhnya dalam pemantauan tim kesehatan hewan KBS karena kritis dan sulit makan. Tim liputan melaporkan untuk NET. Iya, dan terkait dengan banyaknya kejadian yang baru-baru ini terjadi menimpa beberapa ekor hewan di kebun binatang di Indonesia, pagi ini kami sudah menghadirkan Bapak Tommy Sumampau selaku Direktur Taman Safari dan juga Sekjen Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia. Dan juga ada Bapak Ben Vika atau Mas Iben aja panggilannya ya, dari Jakarta Animal Aid Network. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Tommy, selamat pagi Mas Iben. Nah, kita berangkat dari kasus yang sudah kita lihat tadi. Bagaimana sebenarnya pengelolaan dan pembinaan kebun binatang ini? Memang kebun binatang di Indonesia itu bervariasi, dan kebun binatang yang sudah ada usia gitu ya, rata-rata adalah peninggalan zaman kolonial Belanda. Sudah lama, berarti kandang-kandang itu dibangun mungkin sudah di atas 50 tahun yang lalu. Dan dunia sudah berubah, dunia pengelolaan kebun binatang juga sudah berubah. Jadi tidak bisa lagi satwa itu di kandang yang kecil-kecil, harusnya luas. Dan juga pengelolaan satwa itu harus jelas, silsilahnya harus jelas. Jadi tidak boleh antara keluarga itu terjadi perkawinan. Sehingga semua silsilah itu dicatat dengan kita sebut ada pencatatnya, stat bookkeeper. Jadi hal-hal itu memang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya perkawinan antara keluarga, berarti inbreed, dia akan menyebabkan cacat, kurang sehat, mudah terjangkit penyakit dan lain sebagainya terjadi. Jadi itu pengelolaan memang dari sisi pengelolaan satwa sendiri sudah memang harus ditingkatkan, dan sarana kandang memang sudah harus baik. Memang yang ada sekarang pengelolaannya seperti apa Pak Tony? Kita di Indonesia kan ada lebih dari 52 kebun binatang besar dan kecil. Bervariasi, hampir 70% dikelola pemerintah. Sisanya swasta dan yayasan, seperti itu. Dan kita tahu sendiri kebun binatang yang dikelola sebagian besar oleh pemerintah
biasanya kan dijabat oleh kepala kebun binatang yang cepat sekali pergantiannya. Setiap ada penggantian kepala dinas, kepala ini, semua ganti kan gitu. Sehingga tidak mendalami sisi pengelolaan satwa itu sendiri. Itu yang menyebabkan banyak kebun binatang pemerintah yang terpuruk gitu ya. Sebabnya itu juga salah satu. Kedua karena disubsidi. Dengan begitu besarnya subsidi sehingga membuat staf dan karyawan tidak dipacu untuk lebih maju gitu. Jadi ya sudah, uang sudah ada di budget tiap tahun. Itulah yang dipakai, dihabiskan, sudah selesai. Tahun depan budget lagi kan gitu ya. Oke. Nah, untuk Mas Iban sendiri bagaimana sebenarnya kebun binatang yang ada saat ini, kemudian pengelolaannya yang bagaimana sebaiknya? Ya, kalau saya ditanya secara pribadi apakah saya setuju dengan kebun binatang, saya secara pribadi saya tidak setuju. Tidak setuju. Karena memang di dalam kebun binatang itu terlihat sekali ada unsur kekejaman di situ. Karena memang ada salah satu ajas dari kesejahteraan satwa yang terabaikan. Misal rasa bebas dari berperilaku alami itu tidak ada. Karena memang semua binatang hampir keseluruhan itu didisplay di dalam satu kandang yang tidak sesuai. Seperti itu. Terus yang kedua, saya melihat bahwa pengelolaan kebun binatang ini lebih banyak unsur hiburannya dibanding dengan edukasi atau konservasi. Seharusnya kegiatan atau pengelolaan ex situ ini kedepannya juga bisa menjamin keberadaan populasi yang ada di in situ. Tapi pada kenyataannya itu tidak diberlakukan. Terus yang ketiga, mungkin mereka punya manajemen tapi tidak dilaksanakan atau dijalankan oleh SDM yang ada. Yang tadi Pak Tony bilang bahwa adanya unsur penggantian yang terlalu cepat itu juga mempengaruhi keberadaan atau pengelolaan kebun binatang itu sendiri. Berapa persen kebun binatang yang sudah memenuhi standar menurut Mas Iban sendiri? Mulai pengamatan dari Jakarta Animal Network di Indonesia. Dari tahun 2008 ya, kita mengamati hampir seluruh kebun binatang itu rata-rata memang tidak sesuai dengan standar. Yang kita lihat misal setiap hewan itu setiap kandang itu tidak sesuai pertama. Terus yang kedua tidak diberlakukannya enrichment sehingga banyak satwa-satwa itu yang cropping atau stereotip sehingga akhirnya jadi stres dan itu juga menyebabkan kematian. Termasuk yang dikelola oleh swasta. Ya. Kandang yang tidak sesuai itu maksudnya gimana, Mas? Mungkin Misal bisa gini, dikasih contoh. Contoh untuk harimau atau orangutan itu tidak bisa di kandang. Mereka harus enclosure. Seperti itu. Yang enclosure itu adalah suatu kandang dengan contoh seperti habitat alami. Ya. Jadi menyerupai hutan kecil Menyerupai gitu hutan ya. kecil, seperti itu. Nah, melihat pengamatan dari Mas Iban sendiri itu bagaimana Pak Tony? Memang kita harus melihat peran dan fungsi kebun binatang ya. Kita ada 4 peran sebetulnya dan fungsi kebun binatang. Salah satu adalah konservasi. Konservasi itu bukan saja melakukan konservasi penangkaran satwa-satwa yang akhirnya kita lepas kembali ke alam. Itu kami lakukan di kebun binatang, misalnya Curik Bali atau Jalak Bali. Kami melakukan pelepasan ke Bali Barat secara rutin dari hasil penangkaran. Itu salah satu contoh. Mengembalikan, melepas liarkan harimau Sumatera itu sudah kami lakukan. Jadi itu salah satu fungsi konservasi. Di samping itu edukasi. Kita jangan lupa masyarakat tidak mungkin bisa melihat harimau gajah kalau di alam. Tidak mungkin masyarakat ke alam hanya untuk melihat harimau dan gajah. Belum tentu bisa melihat. Tapi kalau mereka ada kebun binatang, itulah di sanalah tempat fungsi edukasi yang harus diberikan oleh pengelola kebun binatang kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu oh harimau seperti ini. Yang tadi disampaikan Mas Iben bahwa tidak adanya perilaku. Sebetulnya kalau kebun binatang yang baik itu selalu ada. Jadi harimau itu dibuat sedemikian rupa bisa manjat pohon, bisa naik, bisa loncat, bisa berenang dan lain sebagainya untuk diketahui oleh masyarakat bahwa harimau itu perilakunya seperti itu. Bisa menyelam, bisa berenang, bisa naik pohon dan lain sebagainya. Itu research juga, penelitian. Kalau tidak di kebun binatang, di mana lagi research bisa dilakukan dengan jarak dekat gitu. Itu juga fungsi dari satu kebun binatang. Berikutnya adalah juga rekreasi tidak skala pentingnya karena masyarakat kalau tidak ada kebun binatang mereka akan ke mall. Jadi rekreasi di kota saja bahwa di alam itu harus dilakukan karena adanya kebun binatang dan mendidik masyarakat mengenal satuannya. Itu kira-kira fungsi
kebun binatang. Peran Tapi dan fungsi. Pak Tony, kemarin-kemarin kan sempat kita dengar banyak berita ya, ada hewan yang ada rusa yang mati sampai mulutnya berbusa, ada yang singa juga sampai tergantung. Iya. Itu menurut Pak Tony sendiri, apakah memang kurangnya ada pengecekan secara berkala atau apa sebetulnya yang harus dibenahi? Kami sendiri dengan Kementerian Kehutanan, dengan LIPI, dengan perguruan tinggi ada suatu kegiatan namanya akreditasi kebun binatang. Banyak kebun binatang memang tidak lulus dari akreditasi itu, mereka harus memperbaiki. Kalau kita dengar sekarang ini ramai kebun binatang Surabaya, sejak tahun 2005 mereka tidak lulus waktu diakreditasi oleh SISA, Southeast Asia Zoo Association. Tahun 2008 tidak lulus lagi kedua kalinya. Nah seperti itu kan kita bisa lihat memang itu tidak lulus. Nah akhirnya kami sendiri dengan pemerintah melakukan juga satu evaluasi sama seperti yang dilakukan SISA. Karena itu dari WASA, SISA, PKBSI ya, itu harus melakukan itu. Yang kami lakukan. Kami sudah lakukan lebih dari 20 kebun binatang. Memang terbagi jadi. Ada yang tidak lulus, ada yang kelas C, ada yang kelas B, ada yang kelas A. Jadi yang kelas A cuma 4 gitu dari seluruh Indonesia, dari 50 sekian. Nah, itulah kita harus meningkatkan semua untuk tarafnya mencapai. Baik, saya menarik dari data yang Pak Tony sampaikan tadi, dari tahun 2005 tidak lulus, ya, tidak lulus standarisasi. Itu bagaimana sampai sekarang itu masih terjadi? Dan masih bertahan Iya, ya? bertahan. Sampai akhirnya menjadi suatu berita yang besar sekali buat masyarakat Indonesia. Itu tergantung pengelolanya. Kalau pengelola itu mau berubah diri, membuka diri, merubah, itu pasti bisa. Pengelola ini dalam hal siapa, Pak? Karena waktu tahun 2008, 2005 itu dikelola oleh kelompok perkumpulan kebun binatang. Jadi Kelompok perkumpulan. kecil saja. Iya. Kalau mereka tidak mau berubah, kita perhimpunan kebun binatang tidak bisa banyak melakukan, hanya bisa memberi saran. Akhirnya pemerintah ambil alih. Nah sekarang dikelola pemerintah kota Surabaya. Itu pun tidak sungguh-sungguh melakukan hal yang kami sarankan gitu ya. Karena perbaikan kandang sudah harus segera dilakukan. SDM-nya, peningkatan SDM itu kemampuan SDM itu harus ditingkatkan dan kalau perlu diganti untuk yang lebih profesional. Diganti dengan yang profesional. Dan ketiga, satwa-satwanya itu harus diperiksa kesehatannya. Seluruh satwanya, karena kami yakin satwanya sudah tidak sehat. Oke. Oke. Mas Iben nih saya mau tanya, bagaimana tanggapan Mas Iben sendiri melihat sekarang kalau misalnya kita ke kebun binatang, yang kita lihat mungkin banyak binatangnya kurus-kurus, seperti kok kayaknya kurang makan atau gimana tanggapannya Mas? Ya, itu yang tadi saya bilang bahwa mereka tidak menjalani manajemen yang ada. Mungkin SDM-nya hanya pagi kasih makan dan sore kasih makan, sudah ditinggal. Harusnya seperti apa Mas? Seharusnya yang kami lakukan di pusat-pusat rehabilitasi, biasanya itu pagi dikasih makan, terus dikasih enrichment. Jadi mereka memang ada kesibukan karena di alam juga. Enrichment itu seperti apa Enrichment itu ininya? pengayaan kandang ya. Pengayaan kandang. Jadi Oke. si satwa itu tidak mengalami stres atau bosan. Seperti itu. Nah, biasanya di alam juga seperti itu. Pagi mereka cari makan, terus mereka Bisa mempunyai manjat daerah pohon atau jelajah, berenang ya seperti segala itu. macam ya. Mereka juga sudah ini diri, mereka tahu diri gitu. Bagaimana saya tidak obesitas seperti karena kalau di kebun binatang walaupun dikasih makan akhirnya obesitas, akhirnya mereka malas, mereka kegemukan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dari sekian banyak kebun binatang yang ada di Indonesia, yang mendekati yang paling bagus dari secara pengelolaan dan sebagainya, pembinaan itu yang mana? Mendekati standar yang seharusnya Pak. Di mana dan itu Mas kebun Iben. binatang apa dan di mana itu? Kalau saya lihat kalau kebun binatang belum ada kalau di Indonesia. Belum ada. Belum ya? Belum ada. Kalau untuk kebun binatang sendiri, Indonesia harusnya berpatokan ke negara mana Mas? Yang mungkin standarnya sudah bagus. Gimana ya? Kalau saya ngelihat bahwa saya penganut animal right gitu ya. Oke. Bahwa saya yakin dan saya percaya bahwa hewan satwa liar akan sejahtera kalau mereka hidup di alam bebas. Betul. Seperti itu. Nah ini Pak Tony gimana tanggapannya Pak? Ya memang kita tidak bisa disatukan. Ada animal liberation, ada animal right, ada animal welfare ya, group. Kita kan termasuk memberi kesejahteraan kepada satwa-satwa tersebut dengan peran dan fungsi tadi itu. Karena tanpa kebun binatang saya kira sulit sekali menggerakkan masyarakat untuk mencintai satwa itu. Susah sekali. Kita tahu di alam satwa terancam karena habitat hilang dan juga ulah manusia berburu satwa.
itu pun semua kan diturunkan kita. Kita semua diturunkan. Kalau kita lihat sejarah, sejak tahun 18 sekian saja, itu kita sudah ada di Jawa ini, sudah ada seperti gladiator gitu. Banteng diadu dengan harimau Jawa. Itu sudah dilakukan di Solo itu. Pada zaman-zamannya Jenderal Raffles menguasai Indonesia itu. Itu sudah dilakukan. Jadi kita bisa bayangkan, kita sudah terdidik gitu loh, untuk melakukan kekerasan seperti itu. Seharusnya tidak diserap lagi tuh Pak ya. Jangan ditiru lagi, jangan dilakukan lagi. Sampai perburuan. Perburuan itu di zaman kolonial Belanda. Sejak tahun 1910 sampai 1940 saja. 100 ekor harimau Jawa itu diburu oleh seorang saja. Pemburu dari Belanda. Coba bayangkan. Jadi orang-orang kita kan belajar gitu ya. Nah bagaimana merubah zaman ini, itu ya harus banyak edukasi. Edukasi itu harus dilakukan oleh kebun binatang. Karena di sekolah tidak ada. Oke, ini tentang harga tiket 4.500 cukup tidak Pak? Apa terlalu murah untuk soal pembinaan kebun binatang dan pengelolaan kebun binatang yang ada di Indonesia? Nah saya sampaikan kembali tadi karena subsidi itu ya. Saya pikir itu sebagai kalau kami merasakan itu suatu yang tidak benar, memasuki kebun binatang lebih murah daripada kita naik kendaraan umum misalnya. Apalagi Transjakarta, jangan kita banding. Daripada bayar parkir Pak, sekarang 1 jam juga sudah lebih mahal. Sudah lebih mahal. Dengan demikian, Setuju sih. dengan demikian bagaimana kita bisa membuat kebun binatang itu lebih baik, ya seperti itu, dan tidak dihargai oleh pengunjung. Kita banyak contoh di Brunei ada taman seperti Disney yang gratis, tapi tidak lama. Usianya sekarang sudah berhenti, tidak jalan lagi. Meskipun pemerintah banyak dana ya, banyak uang di situ, tapi tidak jalan. Itulah sebabnya kita pengunjung itu harus menghargai. Dengan dia membeli tiket, dia menikmati, dia bisa melihat sesuatu yang mereka harapkan, pasti mereka senang dengan membayar itu. Dan juga memberikan, bisa kan pengunjung memberikan makanan gitu kan, itu suatu kebiasaan tidak bagus sebenarnya kan? Iya. Oke, Buat Mas semoga ya, Mas Iben gimana? Prioritas skala nih Mas, dari banyak sekian masalah nih mungkin ada beberapa prioritas yang ini sebaiknya yang penting buat kebun binatang dan buat masyarakat Indonesia. Ya, sebenarnya yang penting adalah menjalankan manajemen atau prosedur ya, prosedur bagaimana cara pengelolaan satwa-satwa yang ada. Itu yang paling penting. Jangan sampai terulang lagi kasus-kasus kematian yang memang human error gitu. Human error. Human error. Terus yang kedua keterbukaan terhadap NGO, karena memang tujuan NGO tidak lain dan tidak bukan hanya membantu seperti itu. Kita bisa menghadirkan volunteer untuk jadi interpreter di setiap kandang, misalnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini jangan dikasih makan loh, gitu. Mereka sudah dikasih makan, gitu. Seperti itu gitu. Nah ini yang selama ini tidak ada. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Iben, Pak Tony. Semoga dengan adanya pembicaraan ini mungkin jadi ada kerjasama ya baik dari animal rights maupun dari bisnis kebun binatangnya itu sendiri. Intinya kan supaya lebih bagus, lebih baik, tidak ada terjadi kasus ya kematian hewan yang sangat disayangkan sekali. Betul, baik. Terima kasih Pak, terima kasih Mas atas kehadirannya. Terima kasih. Ya, masih seputar tentang binatang. Menjadi tamu di rumah kucing. Nah, puluhan kucing dari berbagai negara siap menyambut Anda. Tetap di Indonesia Morning Show.